Berlatar di kampung halaman Doraemon, kisah berfokus pada seorang kepala keluarga bernama Kanji. Ia tinggal bersama sang istri serta putrinya yang masih berusia sekitar 3 tahun. Suhu dingin akibat musim salju membuat Kanji merasa perlu mencari rumah yang lebih layak demi kesehatan keluarganya, terutama sang putri. Melihat iklan pameran rumah yang sedang viral, Kanji dan istrinya, Hitomi, pergi ke sana untuk melihat-lihat. Mereka ditunjukkan rumah contoh oleh agen properti bernama Handa. Rumah itu memiliki fitur seperti kamera pengawas dan pengatur suhu otomatis. Namun, saat hendak menunjukkan ruang rahasia, Handa tiba-tiba digantikan oleh pria bernama Amari, yang membawa Kanji ke ruang bawah tanah untuk melihat sistem AC. Kanji, yang ternyata mengidap klaustrofobia, panik dan tak mampu mengendalikan diri. Ia akhirnya pingsan, lalu siuman kembali di ruang tamu, ditemani Hitomi. Melihat putrinya nyaman, pasangan ini mulai tertarik pada rumah tersebut. Handa, yang juga tinggal di rumah serupa, mengaku telah menikmatinya selama 2 tahun. Setelah mendapat restu dari ibunya, Kanji memutuskan untuk membeli rumah itu dan membangunnya di lokasi lain dengan bantuan Handa. Namun, saat mereka menolak tawaran Amari untuk ikut terlibat, hubungan mulai merenggang. Kanji ternyata menjalin hubungan gelap dengan Yuri, rekannya di tempat kerja. Setahun kemudian, mereka pindah ke rumah baru. Hitomi yang hamil anak kedua tampak bahagia. Namun, masalah muncul ketika Yuri mengirim video lama yang membongkar hubungan mereka. Tak lama, anak teman Hitomi yang bermain petak umpet di ruang bawah tanah tampak ketakutan. Malam itu, Handa datang meminta maaf atas sikap Amari. Sementara di luar, Amari terus mengawasi. Esoknya, Kanji didatangi polisi yang memberitahu bahwa Amari ditemukan tewas di hutan dekat rumah mereka. Kanji dicurigai, terutama karena video yang dikirim ke suami Yuri masih berlanjut. Teror pun semakin intens. Samsul, kakak Kanji yang mengalami gangguan mental, datang ke rumah dan sempat menolong Kanji dari pingsan di ruang bawah tanah. Namun, misteri mulai terkuak. Anak kedua Kanji melihat sosok wanita misterius. Samsul memperingatkan bahwa sosok itu selalu ada di atap rumah dan ruang bawah tanah. Kemudian, Yuri ditemukan tewas, diduga bunuh diri. Kanji menduga Amari atau seseorang lain terlibat, tapi polisi mencurigainya. Teror terus berlanjut. Saat Samsul ditemukan tewas mengenaskan, anak Kanji ditemukan bersembunyi di bawah tubuhnya diduga Samsul mencoba menyelamatkannya dari penculik. Kanji akhirnya menemukan fakta mengejutkan. Handa tidak pernah menikah, dan sudah tidak bekerja. Menurut Amari, Handa hidup dalam delusi, merasa bagian dari setiap keluarga kliennya setelah kehilangan tunangan dan bayinya. Kanji pun menemukan jalur rahasia dalam rumah tempat Handa ternyata tinggal secara diam-diam, mengawasi mereka lewat kamera tersembunyi. Ketika Kanji masuk ke ruang bawah tanah, Handa menjebaknya, menaikkan suhu ruangan dan berusaha membunuhnya dengan pisau. Handa ternyata telah membunuh Amari karena takut identitasnya terbongkar, dan Yuri karena mengganggu keharmonisan keluarga Kanji. Karena Kanji berselingkuh, ia dianggap pantas mati. Namun Kanji selamat, dan Handa tewas. Polisi menyatakan Kanji tidak bersalah. Kini keluarganya bisa hidup tenang, tapi semua trauma dan luka batin tetap membekas. Ending yang sangat membagongkan.